Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Fransiskus dari Paula dan Santa Theodosia. Biografi yang pertama, Santo Fransiskus dari Paula. Fransiskus lahir di Paula, Italia Selatan. Pada waktu itu kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Maka tepatlah bila dikatakan bahwa Fransiskus adalah karunia Tuhan yang istimewa bagi kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun hidup bersama tanpa kehadiran seorang anak. Hasrat menimang seorang anak mendorong kedua orang tuanya berdoa tiada henti kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Santo Fransiskus Assisi. Kehamilan sang ibu pada usianya yang lanjut itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menaruh telinga pada keluh kesah mereka. Maka tatkala ibunya melahirkan, bayi itu diberi nama Fransiskus, mengikuti nama Fransiskus Assisi, perantara doa mereka. Ketika Fransiskus berusia 13 tahun, ia disekolahkan di sekolah Santo Markus, sekolah milik imam-imam Fransiskan. Dalam usia yang begitu muda, Fransiskus sudah menjalani suatu cara hidup yang keras dengan disiplin diri yang tinggi. Ia rajin berziarah, terutama ke Assisi dan Roma. Sekembalinya ke Paula, daerah asalnya, ia menjadi seorang pertapa di sebuah gua dekat pantai Laut Tengah. Tidak lama kemudian datang lagi dua orang laki-laki bergabung bersama dia untuk bertapa di gua itu. Karena tertarik pada cara hidup mereka, orang-orang yang tinggal di situ mendirikan bagi mereka sebuah rumah tinggal sederhana dan sebuah kapela sebagai tempat mereka berdoa dan bersemedi. Bersama dua orang rekannya itu, Fransiskus mendirikan ordo rahib miskin. Ordo itu berkembang pesat dan sangat aktif. 17 tahun kemudian setelah Paus Paulus II merestui pendirian ordo itu, Fransiskus membangun sebuah biara di sekitar gua itu. Lalu dua biara lagi masing-masing di Calabria dan Sisilia. Kesalehan hidup Fransiskus dibalas Tuhan dengan menganugerahkan kepadanya kemampuan membuat mukjizat dan kemampuan meramal. Banyak orang mengenal dia sebagai pertapa yang saleh dan sering datang kepada dia untuk meminta bimbingan dan memohon untuk didoakan olehnya. Pada waktu ia datang ke istana Raja Prancis, ia berkata kepada raja, "Janganlah mengharapkan mukjizat dariku, mintalah itu pada Tuhan Yesus dan bertobatlah atas segala dosamu. Setelah itu siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam kehidupan abadi bersama Allah." Sekali peristiwa, Raja Ferdinand I dari Napoli, Italia, ingin menyumbangkan sejumlah besar uang kepadanya untuk keperluan biara dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akan tetapi dengan tulus ia menolak sumbangan itu. Kepada para pesuruh raja ia berkata, "Lebih baiklah kalau uang itu dikembalikan saja kepada orang-orang yang miskin dan tertindas karena keserakahan raja." Mendengar kata-kata Fransiskus itu, Ferdinand marah dan segera menyuruh orang untuk membunuhnya. Akan tetapi hal ini tidak terlaksana karena para pesuruh raja tersebut segan membunuh Fransiskus yang saleh itu. Atas permintaan raja, Fransiskus kemudian menjadi penasehat dan pembimbing rohani Raja Karel VIII. Sebagai balas jasa, Karel VIII pengganti Louis XI mendirikan sebuah biara bagi Fransiskus di Plessis. Di biara inilah Fransiskus meninggal dunia. Biografi yang kedua, Santa Theodosia.
Theodosia lahir di Kaisarea dekat Tyre di Palestina. Pembunuhan atas dirinya terjadi tatkala ia sedang menghibur orang-orang Katolik yang dipenjarakan pada masa penganiayaan. Biografi yang ketiga, Santa Maria dari Mesir. Maria lahir kira-kira pada abad ke-5. Ia dikenal sebagai seorang pegawai istana dan seorang aktris istana yang terkenal. Awal kehidupannya sebagai manusia baru terjadi pada waktu ia berziarah ke Yerusalem untuk menyaksikan salib suci Yesus yang ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya ia bertapa selama 47 tahun di gurun pasir tepi Sungai Yordan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dan mewartakan Injil di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.